Bupati Tolikara William Wandik Esos didampingi Wabu Pio Tamuonda SHMSI menyerahkan bantuan sembako dan program Keluarga Harapan PKH kepada keluarga penerima manfaat KPM secara simbolis di lapangan Merah Putih seusai apel perdana. Bupati mengingatkan agar KPM dapat menggunakan bantuan yang diterima sebaik mungkin agar bermanfaat bagi keluarga. Penyerahan disaksikan langsung oleh Sekda Tolikara Dr. Yosua Nowakdo, Kadis Sosial Ibentri Pagawak SIP Kapolres Tolikara, pimpinan OPD Lingkungan Pemkab Tolikara serta ASN, TNI Polri, dan siswa SD SMP. Dalam sambutannya, Bupati Tolikara William Wandik Esos mengatakan bantuan sembako dan PKH diharapkan disalurkan sesuai daftar penerima manfaat tanpa ada salah sasaran. Mari kita bersama-sama panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan bimbingannya sehingga hari ini dalam apel perdana di alam terbuka ini kita dapat menghadiri dan melaksanakan dengan baik dalam keadaan sehat dan walafiat, semua karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam apel perdana ini merupakan momentum pertama bagi kita di masa awal kepemimpinan kami untuk periode 2025 dan 2030, dan kami ingin menyampaikan beberapa hal tentunya menjadi perhatian untuk kita semua. Kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai aparatur sipil negara. Pertama adalah mensukseskan visi misi kami dalam pemerintahan di daerah ini. Kami menyadari bahwa tidaklah mudah, karena walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Di sini membutuhkan sinergitas dan juga komitmen yang kuat dari kita semua, terutama loyalitas dari seluruh OPD, ASN, dan juga seluruh Forkopimda yang ada di Kabupaten Tolikara dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hasil kunjungan kami kemarin, di mana kami melihat ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan perbaikan internal OPD sebagai fondasi awal, di mana berdasarkan hasil inspeksi mendadak, kami melihat dibutuhkan masalah kebersihan, di mana pentingnya kebersihan di lingkungan pemerintahan. Yang kedua, masalah kedisiplinan. Masalah kedisiplinan ini kunci utama dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan kami menegaskan bahwa dalam kepimpinan kami tidak boleh ada lagi pimpinan OPD maupun pejabat eselon maupun staf yang mangkir tanpa ada keterangan yang jelas. Dan juga perlu adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, dan juga perlu adanya peningkatan kualitas SDM khususnya ASN. Kami merasa ini sangat penting sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik dan garda terdepan sebagai garda terdepan dalam pemerintahan. Oleh karena itu kami akan mendorong berbagai program dan pengembangan kapasitas ASN, antara lain pelatihan, pendidikan lanjutan, dan juga peningkatan keterampilan di bidang teknologi dan administrasi pemerintahan. Dan juga kami ingin memiliki tim kerja yang memiliki kompetensi yang tinggi
dan juga integritas yang tinggi dan juga loyalitas yang tinggi. Oleh karena itu, kami berharap ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Karena kami memiliki harapan besar untuk masa depan Kabupaten Tolikara, di mana sesuai dengan visi misi kami, untuk mewujudkan itu membutuhkan integritas dan juga loyalitas yang tinggi, disiplin, dan juga untuk butuhkan sinergitas antara seluruh OPD dan juga Forkopimda yang ada di lingkungan Kabupaten Tolikara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada apel perdana ini. Kami berharap semangat dan komitmen kami terjaga sepanjang perjalanan pemerintahan kami di 5 tahun ke depan ini. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolikara Ibentri Pagawak SIP mengatakan, setelah penyerahan secara simbolis oleh Bupati, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Tolikara menyalurkan bantuan sembako dan PKH kepada setiap masyarakat yang berhak menerima bantuan di setiap distrik. Bantuan untuk 3 distrik terjauh yakni Dou, Wari, dan Egiam akan diantar menggunakan pesawat, sedangkan distrik yang lain bisa ditempuh dengan jalan darat. Jadi dana bantuan ini tidak bisa hilang di tengah jalan, harus sampai di orang yang berhak menerima. Saya sebagai Kepala Dinas Sosial Ibentri Pagawak SIP, saya jelaskan sedikit daripada BLT yang kami sudah terima tanggal 6 Maret yang minggu yang lalu, selesai penyerahan dari kantor pos ke dinas. Setelah itu kami tidak akan bagi langsung karena ditunjuk bupati terpilih dengan wakil yang terpilih sekarang, diminta masukkan simpan di bank BPD. Nah, itu pun nilai yang kita simpan 21 miliar 726.300. Itu pun kita sudah simpan di BPD. Maka secara resmi Bupati dengan Wakil Bupati tadi ikut upacara perdana Bupati yang terpilih, sekaligus penyerahan secara simbolis langsung oleh Bupati. Itu senilai tidak kurang dari itu. Jumlah nilai yang tadi Pak Bupati penyerahan ke masyarakat yang per KPM itu ya PKH 2 orang mewakili dengan TKSK 2 orang. Nilai nominalnya keseluruhannya 21.726.300 rupiah. Akhirnya kami dari Dinas Sosial mungkin 1-2 hari ini kami akan proses untuk kelanjutan pembagian ke masing-masing distrik sesuai KPM. Mungkin sementara itu yang kami harus lakukan. Per KPM per KPM karena ini per bulan, 1 triwulan, maka 1 bulan itu 200 per orang. Maka ini 1 triwulan, maka per orangnya akan dapat 600. Per KPM-nya 600. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Bantuan distribusi ke distrik itu beberapa distrik yang kita akan layani distrik ini 46 distrik. Nah, itu pun dari Tolikara jauh dari, ada beberapa 3 distrik yang harus perlu pakai pesawat. Itu distrik Dou, Wari, Egiam. Itu yang membutuhkan pesawat penerbangan. Kalau selain dari itu kita bisa jadwalkan mungkin hari-hari apa kita akan turun melayani. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Izin Pak Kepala. Ketika Bapak memberikan bantuan ke masing-masing distrik ini, apa antusias dari masyarakat seperti apa bantuan mereka menerima bantuan? Ini ya masyarakat pada umumnya kan mereka tidak perlu uang besar. Mereka itu butuh hanya 50 perak. Nah,
akhirnya mereka punya uang, satu orang dia akan dapat 600, itu pun harus sampai, tidak boleh potong kah, tidak boleh kurangi segala macam, tidak boleh lakukan oleh petugas TKSK tersebut. Itu yang kita awasi, karena masyarakat tersebut ini dia tidak butuh uang besar, hanya senilai kecil itu yang dia butuh. Pakai itu dia beli garam, vaksin, kebutuhan rumah itu dia bisa lengkapi. Mungkin itu yang harapan kami dari dinas, karena itu pun harapan pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Sosial, dia punya harapannya itu. Jadi dana ini tidak bisa hilang di tengah jalan, harus tentu kepada orang yang penerima. Itu yang harapannya. Terima kasih. Izin Pak Kepala, kira-kira jumlah penerima manfaatnya berapa orang, KPM-nya berapa, terus sembakonya berapa orang? Penerima manfaatnya KPM-nya saya belum ikuti baik, tapi yang nilai nominal keuangannya itu yang kami terima dari kantor pos Wamena itu nilai nominalnya 21 miliar 726.300. Bisa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Vicky Yikwa, pendamping TKSK Distrik Karubaga mengatakan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil namun di mata masyarakat sangat besar untuk dapat membeli kebutuhan rumah tangga. Harapan masyarakat dana ini harus menyentuh di masyarakat sesuai KPM. Sehingga kami Distrik Karubaga sebagai barometer berupaya dana harus diterima sesuai KPM yang ada. Bapak memberikan pelayanan kepada masyarakat, apa harapan dari masyarakat? Harapan dari masyarakat, walaupun nilai saya kecil itu, tapi mereka di mata masyarakat itu bernilai, jadi merasa bersyukur. Jadi kita sebagai pelayan harus bagi sesuai dengan petunjuk ya dari pusat, yaitu langsung ke KP masing-masing. Terima kasih. Pak Vicky sendiri untuk di Distrik Karubaga jumlah KPM yang pernah terima itu berapa? Itu setiap pembagian itu dia jumlah KPM-nya dia naik turun, karena tidak sama. Itu sama dengan semua distrik, jadi beda-beda sesuai dengan berdasarkan KPM, yaitu setiap pembagiannya nilainya tidak sama, nilai KPM-nya, jumlah KPM-nya beda. Harapan TKSK kepada masyarakat yang penerima manfaatnya seperti apa? Harapan kami sebagai pelayan petugas TKSK harus masyarakat kecil harus meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.